melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini ya, kita masih berkutat atau masih membahas tentang ide pokok. Jadi kalian harus tetap semangat ya untuk bahasa Indonesia. Memang bahasan kita beberapa materi, memang beberapa pertemuan kita membahas tentang ide pokok. Baik, untuk materi ide pokok ya, kalian bisa saksikan di layar. Biasanya atau kemarin ya, minggu kemarin kita membahas ide pokok dalam teks paragraf ya. Jadi kalian membaca teks, kalian menentukan ide pokok dan kalimat utama. Namun untuk pembahasan kali ini kita akan membahas atau mempelajari ide pokok dalam teks lisan ya. Ide pokok dalam teks lisan. Kalian lihat di slide, mengidentifikasi ide pokok dalam teks ya. Kita mengingat dulu pelajaran yang lalu ya, dalam teks. Ide pokok itu apa? Kalian tentu masih ingat ya. Apakah ide pokok teks itu? Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ya. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Jadi tidak usah bingung ketika ada pertanyaan apa itu pokok pikiran, gagasan utama, itu sama dengan pokok atau ide pokok, sama dengan ide pokok maksudnya itu. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Itu dalam teks tulisan atau bacaan atau sebuah paragraf. Namun kali ini kita akan mempelajari ya, kita akan mencoba menemukan ide pokok dalam teks lisan. Ya, kalian amati lagi. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Teks lisan dapat berupa teks percakapan ataupun teks tulis yang dibacakan oleh guru atau teman. Jadi yang namanya teks lisan itu teks hasil pembicaraan ataupun percakapan. Bisa yang dari atau percakapan atau pembicaraan tadi bisa berasal dari atau ibu guru ataupun sebuah teks tulis yang dibacakan temanmu di dalam kelas. Seperti itu ya. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Jelas ini ya. Kalian harus mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh karena kalian tidak bisa membaca teks tersebut. Jadi mengandalkan hasil pendengaran kalian. Untuk yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibacakan dalam teks. Ya. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Kalian harus setelah mendengarkan dengan sungguh-sungguh teks tadi atau bacaan tadi, peristiwa tadi, pembicaraan tadi, kalian catat permasalahan atau peristiwa apa yang ada dalam teks yang dibacakan itu. Yang tiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Kemudian kalian cari topik serta kalimat utama. Ini sama caranya dalam menentukan ide pokoknya dengan cara mencari topik dan kalimat utama. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari dalam teks paragraf ya, bacaan. Selanjutnya, setelah kalian mengamati, mendengarkan, mencatat, kalian coba menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Ya. Nah.
Oke, anak-anak, mungkin untuk penjelasan teks lisan atau menentukan ide pokok melalui teks lisan Pak Andi cukupkan. Untuk itu Pak Andi mau mengasih tugas kalian, ya. Kalian dengarkan bacaan berikut. Pak Andi akan membacakan sebuah paragraf. Setelah itu tentukan pokok pikiran dan kalimat utama dari paragraf yang Pak Andi bacakan. Setelah itu kalian tentukan pokok pikiran dan kalimat utama dari paragraf yang kemudian yang Pak Andi bacakan. Siap ya? Oke, saya bacakan. Beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkannya untuk terbang. Saat terbang, burung menggerakkan otot sayapnya untuk mengepakkan sayap. Otot-otot tersebut yang menjadi tenaga pendorong untuk dapat terbang ke angkasa. Ya. Kalian amati benar-benar, ya, kalian dengarkan dengan cermat. Ini karena kalian tidak mempunyai teksnya, ya, kalian mengandalkan dari pendengaran kalian. Sekali lagi saya bacakan. Beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkannya untuk terbang. Saat terbang, burung menggerakkan otot sayapnya untuk mengepakkan sayap. Otot-otot tersebut yang menjadi tenaga pendorong untuk dapat terbang ke angkasa. Nah, cukup ya. Kalau mungkin masih kurang, kalian bisa putar kembali. Sekali lagi, tentukan kalimat utama dan pokok pikiran dari paragraf yang Pak Andi bacakan. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.